Halo semua, Patricius Jowaneno di sini. Selamat pagi. Episode saya kali ini adalah tentang buku. Sebuah buku yang baru saya baca yang berjudul Man's Search for Meaning. Jadi pencarian makna dalam hidup. Nah, buku ini ditulis oleh Viktor Frankl, seorang Austria, dan istimewanya dia adalah seorang korban dari kekejaman Nazi di Perang Dunia Kedua. Dia merupakan salah seorang penyintas atau survivor dari kamp konsentrasi Auschwitz. Nah, bagaimana dia menemukan makna di balik penderitaan yang tak terperi itu? Mari kita simak penjelasan saya. Ya, ini adalah buku kita kali ini, Man's Search for Meaning, ditulis oleh Viktor Frankl. Dia ini seorang dokter kelahiran Austria, dan dia hidup di masa penjajahan Nazi, ya, Nazi Jerman. Buku ini menjadi penting, atau setidaknya menjadi sesuatu yang saya sarankan, karena kan kita ini hidupnya sambat aja ya, sambat, mengeluh, hidup ini kok makin berat dan sebagainya ya. Nah, buku ini saya pilih, saya baca karena sedikit banyak itu memberikan jawaban terhadap apa makna di balik sambat kita yang terus-menerus itu. Kita mengeluh terus bahwa hidup ini kok makin sulit, harga-harga makin naik, orang perang di mana-mana dan sebagainya. Nah, tapi buku ini memberikan satu wawasan tersendiri yang membuat kita mampu menarik makna bahkan di balik segala penderitaan itu. Nah, yang dimaksudkan dengan penderitaan di sini, kalau menurut pandangan atau pengalaman Pak Victor ini adalah dia menjadi korban kekejaman Nazi. Dia ditawan di sebuah kamp konsentrasi di Auschwitz dan bisa dibayangkan betapa sengsaranya kehidupan di sana. Tapi toh dia bisa menemukan kekuatan untuk bangkit kembali dan untuk menemukan makna bahkan di balik penderitaan itu. Oke. Nah, ini adalah gambar dari para tawanan Yahudi di kamp Auschwitz. Kita bisa membayangkan betapa penderitaan mereka begitu berat ya, mereka tidak dikasih makan, mereka hanya dikasih roti, sekerat roti dan sup yang sudah cair, ya, kemudian digunduli, ditelanjangi, dipaksa bekerja keras untuk membangun fasilitas Nazi di sana, ya. Seperti itu tampangnya, tinggal kulit terbalut tulang. Salah ya, tulang terbalut kulit, hampir tidak ada dagingnya sama sekali. Jadi inilah korban-korban kekejaman Nazi di Perang Dunia Kedua, dan Viktor Frankl adalah salah satu di antaranya. Nah, Viktor Frankl mengatakan bahwa sedemikian seringnya mereka melihat orang mati, sedemikian seringnya mereka melihat orang disiksa, dipukuli, orang sekarat, ya, bahkan orang digas sampai mati, itu membuat mereka menjadi mati rasa, ya, numb, bahasa Inggrisnya numb, sudah mati rasa, tidak lagi merasa ngeri, tidak lagi berteriak ketakutan, karena mereka merasa sudah, perasaannya sudah mati, saking seringnya mereka mengalami atau melihat kekejaman seperti itu di sekeliling mereka. Ya, oke. Nah, satu hal yang disoroti oleh Viktor Frankl ketika dia hidup di sana adalah bahwa manusia itu tidak serta-merta bisa digolongkan hitam putih. Dia ini jahat dan pasti mutlak jahat. Dia ini baik dan pasti mutlak baik. Tidak bisa seperti itu ternyata. Manusia tidak hitam putih. Dia mengalami sendiri, melihat sendiri bagaimana seorang komandan Nazi yang uh, memandani satuannya di sana, diam-diam menyelundupkan obat untuk para tawanan Yahudi yang sedang sakit. Nah, ternyata bahkan prajurit Nazi pun ada yang berhati malaikat, ya. Sekalipun dia dalam seragam Nazi, tapi hatinya adalah hati malaikat. Dia tidak tega menyaksikan penderitaan itu sama manusia, dan dia diam-diam menyelundupkan obat-obat untuk mereka yang sedang sakit. Oke. Di dalam penderitaan itu, Viktor Frankl mengatakan bahwa tidak sedikit dari para korban yang kemudian mengalami peningkatan di aspek lainnya. Secara mental, secara fisik, mereka di, diperlemah, menjadi makin lemah, tapi ada satu sisi, yaitu
kehidupan spiritualnya yang mendadak menjadi makin kuat. Nah, Viktor Frankl mengatakan bahwa di balik penderitaan dan kekejaman seperti itu, ada beberapa teman, termasuk juga saya sendiri, yang mengalami peningkatan kehidupan spiritual. Artinya mereka tidak serta-merta mengeluh, kemudian menangis dan sebagainya, tapi mereka bisa melihat keterhubungan peristiwa yang mereka alami itu dengan yang ilahi, bahkan dengan alam semesta. Jadi kehidupan spiritualnya makin meningkat, sekalipun secara fisik mereka menjadi makin lemah, menjadi makin kurus. Ya. Oke, um, jadi ya ada satu bagian di mana dia mengatakan bahwa uh, untuk bisa tidak dikirim ke kamar gas, ya, itu seseorang yang menjadi korban atau tawanan di sana harus punya tongkrongan ya atau penampilan yang percaya diri, yang kuat, ya, menunjukkan kekuatan, ketegaran. Karena orang-orang seperti itu tidak akan dikirim ke kamar gas, tapi disuruh untuk bekerja paksa. Tapi orang-orang yang sudah kehilangan harapan, sudah matanya kelihatan sayu, sudah tidak lagi mempunyai harapan hidup, sudah putus asa. Nah, itu mereka prajurit-prajurit Jerman seolah-olah tahu bahwa orang-orang seperti ini sudah nggak punya harapan hidup. Jadi lebih baik dikirim ke kamar gas saja, mati di sana. Tapi untuk orang-orang yang sekalipun mereka tawanan, sekalipun mereka menderita, tapi kalau mereka masih punya sinar di matanya, masih punya harapan, masih punya tujuan, masih cukup percaya diri, masih kelihatan tegar, maka mereka tidak akan dikirim ke kamar gas. Mereka akan dipaksa untuk bekerja, tapi tidak dibunuh dengan cara mengerikan seperti kamar gas tersebut. Ya. Oke. Nah, saya teruskan dengan slide saya. Ada satu episode atau satu bagian yang mengesankan sekali, yaitu Viktor Frankl mengatakan bagaimana dia bertahan hidup di tengah segala penderitaan seperti itu. Ya, dia membayangkan bercakap-cakap dengan istrinya. Ya, istrinya ditahan di kamp lain ya. Tapi dia setiap kali dia merasa sangat menderita karena dipaksa bekerja keras, kelaparan, kedinginan, dan sebagainya, dia membayangkan bisa bercakap-cakap lagi dengan istrinya, bisa menyentuhnya, bisa bercengkrama dengan istrinya. Nah, bayangan ini membuat dia menjadi kuat, membuat dia seolah punya tujuan hidup. Saya harus hidup supaya saya bisa bertemu kembali dengan istri saya bisa bercakap-cakap dengannya. Ya, jadi satu visualisasi yang luar biasa dari seorang korban Holocaust. Ya, dia membayangkan, memvisualisasikan satu bayangan di masa depan, yaitu bercakap-cakap dengan istrinya. Itu membuat dia kuat, membuat dia tidak mudah jatuh sakit, dan membuat dia lemas, tapi membuat dia punya semangat untuk senantiasa hidup karena dia tahu bahwa suatu saat bayangan itu akan tercapai. Ya, jadi dia punya tujuan hidup yang membuatnya tahan terhadap segala penderitaan dan kesengsaraan itu. Ya. Kemudian juga, nah ada satu bagian yang saya kira cukup lucu juga. Dia mengatakan bahwa ada tiga hal yang membuat kami bisa bertahan di tengah kesengsaraan itu, yaitu humor, yang selera humor, lelucon, kopi, dan rokok. Ya, jadi mereka tuh kayaknya menderita sekali kalau mereka tidak diizinkan untuk merokok dan ngopi. Ya, ini entah apakah itu serius apakah itu guyon, tapi yang jelas itu diuraikan di buku itu. Bagaimana humor, kopi, dan rokok itu bisa mengurangi penderitaan mereka. Ya. Nah, ini gambarnya jarum super. Sejak kapan orang orang Jerman merokok jarum super ya? Kalau ini mah kesukaan saya pada saat saya masih merokok dulu berbelas-belas tahun yang lalu. Sekarang sih sudah tidak. Saya cukup ngopi saja dan saya cukup bahagia dengan ngopi sambil mendengarkan jokes yang lucu-lucu. Ya. Oke, kemudian nah ini satu hal yang saya kira cukup dalam dan juga
kadang tidak mudah untuk dipahami begitu saja. Kalau Anda masih muda, barangkali Anda akan bertanya-tanya apa sih maksudnya ini. Tapi kalau Anda sudah mulai punya usia, sudah mulai tua, maksud saya seperti saya, mulai makin bisa mengerti apa maksud dari sini. Ya, dia mengatakan bahwa ketika menjadi tawanan, prajurit Nazi boleh mengambil apa saja dari saya. Harta saya, dokumen-dokumen saya, bahkan juga pakaian saya. Tapi ada satu hal yang dia tidak bisa rampas dari saya, yaitu kebebasan saya untuk memilih bagaimana saya bereaksi terhadap perbuatannya itu. Mari kita renungkan sebentar. Jadi, kalau misalnya Anda datang ke kamar saya ini, kemudian Anda mengambil laptop saya, mengambil barang-barang saya, mengambil uang saya, bahkan mengambil pakaian saya, itu bisa saja, tapi ada satu hal yang tidak bisa Anda ambil dari saya, yaitu kebebasan saya untuk memilih bagaimana bereaksi terhadap tindakan itu. Ya, kadang agak sulit ya dibayangkan maksudnya apa sih ini. Tapi nampaknya Viktor Frankl sudah sampai pada titik itu di mana dia yakin bahwa itulah satu-satunya yang tidak bisa dirampas dari seseorang, yaitu kebebasannya memilih untuk bereaksi, untuk merespon terhadap apapun yang dilakukan oleh pihak luar. Jadi dia bisa tenang saja, bisa diam saja, atau bisa melawan, atau bisa lari, itu dia bebas memilih. Jadi kebebasan itu yang tidak bisa diambil oleh siapapun, bahkan oleh seorang prajurit Nazi yang terkenal sangat kejam itu. Ya, jadi ini satu hal yang cukup layak untuk direnungkan ya. Kita renungkan bagaimana seorang Viktor Frankl bisa sampai pada titik penguasaan diri seperti ini. Anda boleh mengambil apa saja dari saya, Anda boleh merampas apapun dari saya, tapi ada satu hal yang tidak bisa Anda rampas, yaitu kebebasan saya untuk memilih bagaimana saya bereaksi terhadap tindakan Anda tersebut. Luar biasa ya, atau direnungkan. Oke. Nah, tentunya di tengah semua penderitaan itu, Viktor Frankl bisa mengambil makna di dalam penderitaan itu. Dia mengatakan bahwa kalau hidup ini syarat dengan makna, maka dalam penderitaan pun ada makna. Ya. Bahkan juga dalam kematian. Dia mengatakan bahwa tanpa kematian, maka yang namanya hidup itu tidak utuh. Yang namanya hidup ya pasti ada fase lahir, hidup, kemudian mati. Baru kehidupan itu menjadi komplit, menjadi utuh. Ya. Jadi ini bagian yang cukup panjang di buku ini, bagaimana mendapatkan makna di tengah penderitaan. Ya. Nah, ini adalah salah satu inti juga yang penting di dalam buku itu, yaitu kita harus punya tujuan hidup. Pentingnya punya tujuan hidup. Kalau kita punya tujuan hidup, maka seberat apapun penderitaan yang kita rasakan, itu kita masih bisa bertahan karena kita punya tekad untuk bisa mencapai tujuan hidup itu. Ini yang dilakukan oleh Viktor Frankl ketika dia membayangkan bertemu dengan istrinya dan bercakap-cakap, itu adalah tujuan hidupnya. Sedemikian kuat dia pegang itu sehingga dia bisa menahan segala penderitaan yang dia harus rasakan selama di camp Auschwitz itu. Nah, ini ada hubungannya dengan apa yang dikatakan oleh seorang filsuf terkenal, Friedrich Nietzsche namanya. Dia mengatakan, he who has a why to live for can bear almost anyhow. Nah, saya terjemahkan. Maksudnya adalah siapapun yang punya atau memiliki kemampuan untuk menentukan tujuan hidupnya, yaitu why-nya, ya, maka dia bisa bertahan terhadap atau dia bisa mencari jalan untuk mendapatkan tujuan hidup itu. Dia bisa mendapatkan how-nya, ya, dia bisa mendapatkan caranya untuk mencapai tujuan hidup itu. Jadi siapapun yang sudah bisa menemukan why, sudah bisa menemukan alasan untuk kenapa dia hidup, sudah bisa menemukan tujuan hidupnya, dia pasti bisa menemukan caranya. Nah, seperti itu sederhananya.
Ini juga ungkapan yang sangat dalam dan merupakan salah satu inti yang penting di dalam buku ini, salah satu pesan yang penting dari buku ini. Ya. Bagus sekali kata-katanya kan, he who has a why to live for, dia yang punya alasan untuk hidup, dia yang tahu tujuan hidupnya, can bear almost anyhow. Dia bisa menemukan caranya untuk bisa mencapai tujuan itu. Dia bahkan juga bisa bear, bisa bertahan terhadap segala penderitaan yang dialaminya. Segala macam penderitaan itu tidak akan melemahkannya karena dia tahu bahwa dia punya why, karena dia punya alasan untuk hidup, karena dia punya tujuan untuk hidup. Seperti itu intinya. Ya. Oke, nah ini adalah wajah dari pengarangnya, Viktor Frankl. Dia juga mengemukakan satu kutipan yang menurut saya sangat dalam. The point is not what we expect from life, but rather what life expects from us. Jadi kalau terjemahkan menjadi hal yang penting atau yang terpenting adalah bukan apa yang kita harapkan dari hidup, tapi apa yang hidup harapkan dari kita. Apa yang kehidupan ini harapkan dari kita. Itu yang penting. Jadi ketika kita hidup, kita tidak meminta-minta atau kita tidak mengharapkan sesuatu dari hidup ini. Tapi justru sebaliknya. Kita sadar bahwa hidup ini menuntut atau mengharapkan sesuatu dari kita. Dan kitalah yang bertugas untuk menanggapinya dengan baik. Nah, kira-kira seperti itu inti pesannya. Oke. Ya, ini juga mengarah atau membawa pada satu kutipan juga, satu ungkapan yang dia tulis di situ. Dia mengatakan bahwa kalau Sigmund Freud itu tujuan hidupnya adalah kepuasan. Ya, menurut Sigmund Freud, manusia itu hidup tujuannya untuk mencari kepuasan. Kemudian ada seorang filsuf lagi namanya Adler, tujuan hidup adalah untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi menurut Frankl, menurut orang ini, tujuan hidup adalah untuk mencari makna, untuk mendapatkan makna hidup. Nah, ini satu hal yang sangat dalam, tidak bisa langsung dicerna begitu saja, memerlukan ya perenungan, bahkan juga pengalaman hidup yang mungkin tidak hanya 1-2 minggu, tapi bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, untuk sampai pada kesadaran seperti itu. Bahwa tujuan hidup sebenarnya adalah mendapatkan makna. Oke. Nah, itulah uraian dari atau ulasan singkat tentang bukunya Viktor Frankl, kiranya bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian untuk mengarungi hidup yang kadang-kadang terasa tidak mudah ini. Kiranya bermanfaat. Sampai jumpa di episode mendatang.